semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Casemiro tak sabar temui Amrabat, duet baru Man United. Gelandang bertahan MU Casemiro sudah tak sabar ingin bertemu rekan barunya Sofyan Amrabat. Ya, Amrabat sendiri akan menjadi tandem Casemiro di musim MU ini. Namun gelandang Brazil itu harus membela timnas Brazil dahulu sebelum kembali ke Old Trafford. Kabar buruk, Sofyan Amrabat dipastikan tidak membela timnas Maroko di jeda internasional. Pemain baru Manchester United itu dikeluarkan dari skuad karena cedera. Amrabat merupakan pemain yang didatangkan Man United saat deadline day bursa transfer musim panas 2023. Ia datang dari Fiorentina dengan pinjaman 1 musim. Sebelum sempat debut bersama klub baru, Amrabat berkewajiban membela negaranya. Gelandang berusia 27 tahun itu dipanggil untuk pertandingan Africa Cup Nations 2023. Menurut laporan dari The Athletic, indikasi cedera Amrabat sudah tampak sejak melakukan tes medis untuk Man United. Cedera yang dideritanya adalah cedera punggung. Akan tetapi Man United menganggap cederanya itu tidak akan mengganggu alias minor, jadi sang pemain tetap dilepas ke Maroko. Resmi, MU siap pantau perkembangan kasus Anthony. Klub Premier League Manchester United akhirnya buka suara terkait kasus yang menimpa Anthony. Mereka menegaskan bahwa mereka akan menghormati setiap proses peradilan sang pemain. Anthony beberapa hari terakhir lagi ramai diperbincangkan. Mantan kekasihnya melaporkan sang winger ke kepolisian Sao Paulo dan kepolisian Manchester akibat dugaan penganiayaan. Kasus ini berdampak besar bagi sang pemain. Ia sampai dicoret dari skuad timnas Brazil karena kasus ini. Manchester United akhirnya buka suara terkait situasi ini. Mereka memastikan akan menghormati setiap proses yang dilakukan pada sang pemain. Melalui laman resmi mereka, MU mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus Anthony ini. Mereka membenarkan bahwa sang winger saat ini sedang berhadapan dengan hukum akibat tuduhan sang mantan kekasih. Manchester United mengakui bahwa adanya tuduhan terhadap Anthony dan kami mengetahui bahwa pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan mengenai kasus ini, buka pernyataan resmi tersebut. Ten Hag tegas, Sancho mau berubah atau tidak? Erik Ten Hag diperkirakan akan menghukum pemain sayap Man U Jadon Sancho atas kritik online-nya. Jadon Sancho kemungkinan perlu meminta maaf kepada bos Manchester United Erik Ten Hag setelah kutipan dari biografi pemain Belanda itu muncul kembali. Pemain sayap setan merah itu secara terbuka mengkritik Ten Hag pada hari Minggu setelah pelatih kepalanya mengklaim penampilan latihannya di bawah standar. Para petinggi MU diketahui mendukung manajer Erik Ten Hag setelah Sancho secara terbuka membalas klaim pelatih asal Belanda itu soal alasan memarkir sang pemain. Ten mengaku mencoret Sancho karena performanya yang sedang menurun, bahkan dalam sesi latihan. Anda harus mencapai level tertentu setiap hari di Manchester United dan kami bisa membuat pilihan di lini depan. Jadi untuk pertandingan ini dia tidak dipilih, ujar ex-pelatih Ajax. Manajemen MU sendiri dilaporkan masih terbelah dalam menyikapi sanksi untuk Sancho. Ada yang menginginkan Sancho segera dijual. Ada juga yang meminta agar pemain 25 tahun itu dibekukan dari skuad Erik Ten Hag. Sancho dihukum, saatnya Garnacho bersinar. Erik Ten Hag diminta lebih banyak memberi kesempatan bermain untuk bintang muda Manchester United, Alejandro Garnacho. Potensi Garnacho harusnya bisa meningkatkan ketajaman lini serang MU. Erik Ten Hag sudah dapat mempertimbangkan memainkan Garnacho lebih sering, sebab Jadon Sancho kembali berulah dan bersih tegang dengan pelatih asal Belanda itu. Wright kagum dengan performa Garnacho di pertandingan kemarin. Menurutnya, Ten Hag harus mempertimbangkan kemungkinan memainkan Garnacho lebih sering. Musim ini, Garnacho sempat jadi starter di 2 laga awal Premier League. Tapi begitu Marcus Rashford kembali ke pos winger kiri, Garnacho tergusur ke bangku cadangan. Saya kira performa Garnacho adalah hal positif.
MU harus mencari cara untuk membuat gelandang mereka bisa membawa bola, mengontrol bola, lalu memanfaatkan kecepatan Rashford dan Garnacho, ujar Wright. Sebab mereka coba bermain memaksimalkan serangan balik. Saya mendengar komentar Bruno Fernandes dan katanya dia senang dengan permainan semacam itu. Fulham ingin datangkan Scott McTominay di bulan Januari. Fulham akan mempertimbangkan kembali ketertarikan mereka untuk merekrut gelandang Manchester United Scott McTominay pada bursa transfer Januari. Fulham menjajaki kesepakatan untuk merekrut Scott McTominay pada deadline day setelah menyetujui kesepakatan untuk menjual Joe Palhinha ke Bayern Munich. Namun The Cottagers membatalkan kepergian Palhinha setelah gagal mendapatkan pengganti yang sesuai. Bayern Munich siap untuk kembali pada bursa musim dingin untuk merekrut Palhinha dan Fulham akan kembali mengevaluasi pemain-pemain yang potensial. Saudara laki-laki sekaligus agen Palhinha, Gonzalo, mengatakan bahwa kepindahan sang gelandang ke Bayern hanya ditunda. Dilansir dari Evening Standard, McTominay tetap berada dalam radar Fulham setelah pemain internasional Skotlandia itu kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di tim utama di bawah asuhan Erik ten Hag di Old Trafford. McTominay hanya tampil sebagai starter dalam 10 pertandingan Premier League musim lalu dan hanya tampil selama 7 menit dalam 4 pertandingan pembuka Setan Merah di musim yang baru. Perekrutan Mason Mount dan Sofyan Amrabat di musim panas telah meningkatkan persaingan untuk mendapatkan tempat dan pemain berusia 26 tahun itu diperkirakan akan dilepas pada bursa transfer di bulan Januari. Fulham juga akan mempertimbangkan Pierre-Emile Højbjerg sebagai pengganti Palhinha setelah melakukan diskusi terkait pemain internasional Denmark itu dengan Tottenham pada deadline day. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.